Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Pridana dengan NIM 21110114500020 dari kelas 03 TPLE 004. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai subnetting, yaitu materi subnetting FLSM serta VLSM dari mata kuliah jaringan komputer. Jadi sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan memberi gambaran ya. Saya mengutip dari laman webintek.com. FLSM sendiri adalah fixed length subnet mask, yaitu teknik pembagian network yang mana setiap subnetnya tuh punya ukuran subnet mask yang sama. Kemudian kalau VLSM-nya itu tuh dia kebalikannya gitu. Itu teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di dalam network tersebut. Nah, kalau VLSM itu fix gitu ya, udah pasti sama subnetnya. Kalau VLSM itu bervariasi ya, variabel length subnet mask. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang umum. Kita untuk mengetahui lebih lanjutnya, lebih detailnya, kita akan masuk ke pembahasannya. Oke, di sini saya kebetulan mempunyai NIM belakang 0, jadi saya kebagian mendapatkan 5 jaringan ya. Di sini saya sudah memiliki jaringan, yaitu sudah memiliki IP. IP pertama di jaringan satu saya itu ini ya. Nah ini. Nah, melakukan subnetting itu artinya membagi subnet ini atau prefix ini menjadi lebih kecil lagi. Nah, sebagai gambaran saya punya misalnya tabel ya. Tabel. Nah, itu prefix 24. Itu tuh nilainya dia tuh punya 254 IP yang bisa dipakai. Ya. Nah, saya pengen 254 ini dibagi lagi jadi lebih kecil gitu. Ibarat kalau dianalogikan mungkin si IP ini, si jaringan ini adalah sebuah ruangan. Bukan sebuah ruangan deh, sebuah tempat, sebuah gedung. Nah, si gedung ini kita mau bikin kamar atau kita mau bikin ruangan-ruangan di dalamnya gitu. Kita mau bikin kelas-kelas di dalamnya. Nah, itu disebut subnetting gitu. Jadi si gedung ini yang /24 ini, yang prefixnya 24 itu memiliki daya tampung 254 host gitu. Nah, kita pengen bikin ruangan di dalam si gedung ini yang bisa menampung misalnya 14 IP ya. Nah, ini misalnya prefix 28 itu bisa nampung 14. Nah, sebagai catatan, kalau misalnya kita punya tadi IP-nya tuh dengan prefix 24, kalau kita mau buat subnet itu nggak bisa dengan prefix yang nilainya lebih kecil, karena itu nggak mungkin gitu. Misalnya kita punya tadi prefix 24, tapi kita mau bikin subnetnya jadi prefixnya 23 gitu. Itu nggak bisa. Kita nggak bisa bikin subnetnya 23, itu nggak bisa. Karena ruangan tadi itu cuma bisa menampung 254 orang misalnya. Tapi kita mau bikin ruangan kecil di dalam gedung itu, di dalam gedung yang 24 ini yang bisa menampung 254, kita mau bikin ruangan di dalamnya yang bisa menampung 500 orang, itu kan hal yang mustahil gitu. Makanya syaratnya adalah kalau membuat subnet itu prefixnya angkanya tuh harus lebih besar ya, bilangan binernya tuh harus lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya 24 ya 25 boleh, 26 boleh, 27 boleh gitu. Kalau misalnya lebih dari 24 ke bawah misalnya itu nggak bisa gitu, karena ya kan kita punya ruangan ini terus kita punya gedung ini, kita bikin ruangan di dalamnya gitu. Kalau misalnya itu ya pasti harus lebih kecil gitu. Nah, mungkin itu gambarannya ya. Sekarang kita cari ya si subnetnya ya. Subnet di sini saya kasih nama network 1, subnet 1. Saya beri prefix 28. Nah, untuk menghitungnya sama seperti di perhitungan IP address di video saya sebelumnya. Di sini saya misalnya punya ya, ini sudah saya tulis IP-nya ini, terus kita mau cari IP-nya adalah 28 ya. Nah, di sini misalnya kita masukkan dulu IP-nya tadi 192
168.200.0. Nah, di sini sudah pasti ya 1 ini udah 192. Kemudian 168 itu ini ditambah dengan 160 tambah 8. Oke, selanjutnya 200 itu 128, 192 tambah 8. Oke, ini ya. IP-nya dalam bentuk desimal seperti ini. 92.168.200.0. Oke, di sini kan kita prefixnya maunya 28 ya. Ya berarti di sini kita isi satunya itu ada 28 totalnya. Ya sih, kita isi angka 1 saja. Ya. Nah, di sini angka satunya kan baru 8 ya. Nah, kalau kita ke sini jadi 16. Kalau kita ke sini lagi jadi 24, 25, 26, 27, 28. Nah, di sini berarti kita dapat ini subnetnya ya. 255 sorry ini kelewat ya. 111. Oke, 255 terus ini 192 ditambah 32 224 ditambah 16 240. Ya, kita dapat ya, udah dapat nih. Jadi ininya subnetnya atau netmasknya itu 255.255.240 ya. Jadi ini kita udah dapat nih angkanya ya. Oke, setelah kita dapat ini, terus kita dapat ini wildcardnya nih. Ini kan cuma sampai sini ya. Berarti wildcardnya itu sisanya. Satu. Dapat wildcardnya, baru kita dapat nih IP networknya. IP network itu kan cuma nyampe sini nih ya. Berarti ini karena kebetulan ininya sama ya. Kebetulan IP-nya seperti itu. Jadi IP networknya pun ya sama ya. Kita dapat cuma sampai sini. Di sini IP-nya ada sama seperti ini ya. Ini IP networknya. Untuk IP startnya ya sama aja ya, seperti ini. Cuma kita tambah 1 di belakang. 1 copy aja. Ini 1. Oke. Nah, untuk IPN-nya itu kita harus cari dari IP broadcast dulu ya. Untuk subnet kita bisa masukin aja yang di sini. Subnetnya tadi ini. Oke. Masukin ke sini. Nah, untuk IP broadcastnya itu tadi IP network ya. IP network, terus kita tambah si wildcardnya. Wildcard ya. Jadi dia ada di 4 digit akhir. Sebenarnya mirip-mirip ya. Tinggal belakangnya aja nih. Tinggal 1 ditambah 2 3 ditambah 4 7 ditambah 8 jadi 15. Titik 15. Nah, si IPN-nya berarti tinggal ini aja di. Udah ya, tinggal dikurang 1 ininya. Kita copy dulu IPN-nya. Oke, kita kurangi 1 jadi 0. Nah, ini udah dapet nih. Jadi si IP startnya, IP networknya, IPN-nya, IP broadcastnya udah dapet semua nih. Nah, kita masukin ke sini. Ini kita masukin ke sini. Terus IP startnya
Ini udah dapet nih untuk yang pertama ya, untuk network 1, subnet 1 itu kita udah dapet nih. Jadi dia tuh dimulai dari IP startnya 200.1 sampai 200.14. Jadi total ada 14 IP ya yang bisa dipakai ya. Nah, sekarang kita cek coba nih, di sini benar nggak? Kalau /28 itu ada 14. Nah, ini /28 berarti ada 14. Nah, ini benar ya di sini. Yang bisa dipakai itu ada 14. Oke, kita lanjut ke network 1 di subnet 2. Nah, untuk di subnet 2, IP network ini berubah. Berubahnya adalah dari IP broadcast itu kita tambah 1 angkanya. Jadi kita pindahin ke sini, tapi kita tambah 1. Jadi 16. Nah, ini dimulainya dari 16 gitu. IP networknya. Nah, sekarang kita cari IP networknya di sini jadi 16. Ya. Di sininya jadi 16. Berarti kalau 16 di sini angka satunya ada di 8 tambah 4 langsung 16 aja di sini ya. Sini 1. Nah, ini IP networknya jadi di sini ya, tambah 1 jadi titik 16. Nah, berarti si ininya pun nambah nih, si IP startnya 16. Nah, jadi di sini 17 ya. Oke, pun dengan si IP broadcast. IP broadcast ya kita tambah juga di sininya. 1. Nah, VPN-nya juga tambah 1. Nah, di sini jadinya adalah 15 ditambah 16 tadi 31. Dan si ini tinggal dikurangin aja ya, jadi 30. Nah, kan 16 ditambah 8 itu 24, ditambah 4 28, 29, 30 ya. Ini udah benar. Jadi ini tinggal kita masukin aja nih tadi. IP startnya ini, IPN-nya, kemudian IP broadcast-nya. Nah, subnetnya sama ya. Subnetnya sama ya, kita nggak usah cari lagi karena ini FLSM ya, fix. Jadi prefixnya tuh sama. Nah, kemudian kita cari lagi untuk yang subnet ketiga. Itu tuh kita sama juga nih, tambahin dari nilai IP broadcast ini. Jadi di sini kita copy aja, kita tambahin 1 angka. Nah, ini 32. Tinggal perhitungannya kita ubah aja si IP network yang ini nih ya. Jadi si IP network ini kan jadi 32 tuh. Nah, ini kan masih 16 nih. Ya berarti ini kita ubah anya, jangan 1. Ininya 0 tapi kita ubah di angka 32 ini. Nah, jadi di sini di satunya nih. Nah, IP networknya kita ubah jadi 32. Nah, ini pun sama ya, yang di sini 16-nya kita hapus aja. Jadi 32. Ini kita samain ya si IP network sama IP start. Ini jadi 0. Karena kan IP start itu tadi plus 1-nya dari IP network ya. Jadi di sini jadi 33. Nah, kemudian untuk IP broadcast-nya ya sama. Ini tadi 16-nya kita ubah aja jadi 32 di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini 32 ditambah 8 jadi 40, tambah 4 44, 5 46 jadi 47. 40. Oke. Ini jadi 46. Nah, seperti itu ya. Jadi kita udah dapat nih si IP networknya, IP startnya, IPN-nya sama IP broadcast. Oke, dari 33 ke 46 itu totalnya ada 14 host ya. Kita masukin aja di sini IP startnya, IP broadcastnya, sama IPN-nya dikurang 1. Nah,
kita udah dapet nih berarti nih di untuk FLSM jaringan 1 ya. Untuk subnetting dengan cara FLSM di jaringan 1 kita udah dapet nih seperti ini ya. Nah kemudian gimana kalau VLSM? Kalau VLSM itu prefiksnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu beda ya. Tapi dengan catatan itu tuh harus lebih besar nilainya atau angkanya tuh harus lebih besar. Nah misalkan kita hitung ya, ini saya punya jaringan ini, jaringan 2 saya punya IP ini. Kita cari nih untuk jaringan 2 dengan metode VLSM, kita cari ya. Di situ saya mencari dengan prefiks 16 ya yang pertama. Pertama saya cari dengan prefiks 16. Sini 16. Oke. Sekarang kita masukkan dulu ya si jaringan ini tadi. 172.0.0.0 para prefiks subnya. Di sini 1 ditambah 32 160 ditambah 8 168 ditambah 4 172. Oke, ini kan saya cek dulu 160 ditambah 6 168. Oke, udah benar ya. Di sini kita masukin aja lah. Oke. Ini pun ini prefiksnya 16 ya, berarti di sini angka satunya sampai sini. Ini kita bikin di sini. Nah, ini udah 16 ya. Berarti di sini 255. Ini 255. Nah, jadi kita dapat di sini 255.0.0 ya. Nasi wildcardnya ya sisanya sisa dari sini gitu. Tinggal kita masukin aja ke sini. Nah, oke, kita pindahin ke sini. Oke, udah dapat wildcardnya, baru kita cari IP networknya. IP networknya sebenarnya kebetulan ya sama ya dengan IP saya, dengan IP yang saya cari. Jadi di sini kita seperti penjelasan saya di video sebelumnya, karena di sini sampai 16 ya, berarti kita ambil sampai bit ke 16. Di sini. Nah, ini karena sama kita copy aja ya. Oke, di sini udah dapet. Terus IP startnya ya sama seperti ini. Seperti IP network, cuma dia plus 1 di akhir. Nah, jadi di sini plus 1. Oke. Kemudian untuk subnet mask di sini udah ya. Udah ada subnet masknya. Sampai sini. Sini bisa kita copy. Oke. Nah, untuk IP broadcastnya itu ya tinggal kita tambahin aja IP network ini ya, di sampai sini ditambahin yang namanya wildcard. Oke, salah ya, copy. Nah ini tinggal kita hitung di sini 172 ya, titik 0 di sini 255. Nah, untuk IPN nya itu tinggal kita kurangin aja 1 angka di bit terakhir ya, di 0. Nah, ini tinggal kita turunin kurang 1. Nah, ini kita dapat ya IP network start end sama broadcast ya. Tinggal kita masukin ke tabel yang tadi. IP networknya tadi ini. Oke, IP startnya ini, IPN nya ini, dan IP broadcastnya ini.
subnetnya ini. Oke, ini kita dapat ya. Kemudian untuk network 2 atau jaringan 2 yang si subnet 2 ini kita pakai prefix 18 ya. Kebetulan saya pakai yang 18 karena naik dari 16 saya ke 18 ya. Ini sebenarnya bisa ya, 17 juga bisa, cuma saya pilihnya 18. Nah, untuk IP networknya dia itu ya +1 di sini. IP broadcast +1. Nah, di sini karena nggak bisa ya 256, maka kita ubah ke belakangnya, ke offset yang belakangnya. Jadi 255 pindah ke sini, berarti jadi 172.1.0.0. Nah, ini IP networknya ya. Seperti ini. Oke. Nah, untuk IP startnya ya tinggal ini +1 sebenarnya. Coba kita cari ya. Kita cari di sini dengan tabel yang tadi. Nah, di sini kan tadi IP networknya masih ini ya. Masih seperti ini ya. Masih 172.0.0.0. Sedangkan kita mau ubah, dan kita ubah juga sih netmasknya, prefixnya. Tadi kan awalnya kita maunya 16 ya, sekarang kita ubah jadi 18. Nah, karena ini kita ubah 18, berarti digit si biner ini nambah. Ini kan tadi baru 16 ya, jadi 17 jadi 18. Nah, ini berarti 18 tambah 64 jadi 192. Artinya si ininya pun berubah, si subnetnya atau netmasknya tuh berubah ya. Jadi di sini kita ambil, kita ubah ke sini ya, pun dengan yang ini kita ubah. Dan karena ininya berubah, otomatis si wildcardnya pun berubah ya kan, karena ini sampai digit ke berapa, 18, berarti si wildcardnya ini harus di 0 ini. Karena sisanya kan di sini kan, sedangkan ini sampai sini nih. Nah, wildcardnya ini jadi berkurang ya sebenarnya. Nah, di sini kita ubah IP networknya itu seperti ini sampai digit ke kan 18 ya. IP networknya tuh berarti sampai digit ke 18. Sorry, di sini kita harusnya 1 ya. 1 itu di sini. Oke. Binernya kita ubah jadi 1.1. Seperti ini ya. IP-nya kita ubah jadi 172.1. Berarti 1 di sini ya. Ini 1. Nah, ini kita copy aja. Ini jadi IP network kita ya. Karena di sini 1 ya, berarti kita ubah di sini 1. Untuk IP startnya pun sama ya. IP startnya pun sama, cuma karena dia ada belakangnya di 1.0.1 ya, seperti itu. Kemudian untuk IP broadcastnya seperti apa? IP broadcastnya ya tadi si IP network kita, IP network nih sampai sini ya. Terus kita tambahin si wildcardnya. Nah, ini kan wildcard tadi masih penuh ya. Ini kita ubah nih. Ubah si dan pun kita ubah. Nah, dari sini kita dapat nih. Di nilainya adalah 72.1 ya. Titiknya bukan 255 lagi nih nilainya. Karena di sini dimulai dari 32 ya. 32 plus 16 48 ditambah 8 56 60 62 63. Di sini 63 ya. 63 belakangnya baru nih penuh ya 255. Kemudian tinggal kurangin aja. Ini sama ya, seperti ini harusnya.
Nah, seperti ini ya. Untuk memastikan kita lihat di sini ya. Untuk 18 itu plus 18 itu nah 255 seperti ini ya, benar, subnetnya sudah benar. Terus IP networknya ini, IP broadcastnya pun seperti ini ya. Oke, ini sudah dapat, kita masukin aja. IP broadcastnya aja deh. IP broadcastnya kita pindahin ke sini, sama si subnetnya kita pindahin juga nih. Kan tinggal kita kurang 1, kalau IP start tinggal kita tambah 1. Nah, dapat nih untuk yang prefix 18 ya. Nah, selanjutnya untuk prefix 24 itu kita networknya kita tambahin lagi nih 1 angka. Jadi di sini kita pindahin 172.1.63, ini kan nggak bisa 256 ya, berarti pindahnya ke sini 64, ini jadi 0. Nah, IP startnya ya kita tambah 1 aja ya. Benar ya. Untuk pertama di sini prefix 24, kita cari lagi prefixnya. Ini kan masih 18 ya. Kita ubah jadi 24. Ini baru 18. Jadi di sini satunya tuh harusnya kita panjangin sampai habis ya di oktet ketiga. Nah, ini jadi 24. Jadi ini 255 ya. Ini pun 255. Oke, ini udah bisa ya. Baru dari sini kita masukin juga ke bawah. Oke, ini pun sama ya, ke sini. Nah, karena si prefixnya berubah, ya wildcardnya pun berubah ya. Jadi wildcard itu cuma sisa yang belakang, karena yang ini udah terisi ya, di atasnya udah terisi. Oke, ini kita nolin semua jadinya untuk di oktet ketiga. Nah, jadi wildcardnya dapat seperti itu. Nah, karena tadi networknya itu yang pertama adalah 172.1.1.64 ya. Dari sini 1.64 0 ya. Yang titik 1 berarti ini udah titik 1 ya. Di sini udah jadi 64 nih, berarti di sini kita isi 1. Nah, ini kita masukin IP networknya itu tadi seperti ini sampai ke bit 24 karena prefixnya 24 ya. Jadi IP networknya sampai bit 24. Oke, angkanya kita masukin aja yang ini. Kemudian startnya ya tinggal kita samain aja tadi. Sini aja deh. Sorry. IP network aja ya. Network kita copy. Sini deh. Karena sisanya 1 ya di situ. Oke, jadi di sini kita plus. Nah, 4.1 ini IP startnya. Untuk IP broadcastnya ya berarti tadi IP networknya sampai ke sini ya, networknya sampai sini, terus baru belakangnya sih wildcard tetap ini enggak ya, belakangnya tetap 255 tapi di oktet ketiganya di sini jadi 64. Oke ya, ini udah dapat kita ya berarti. Untuk prefix 24 itu total ininya tadi adalah 254 ya total IP-nya. Jadi kalau misalnya kita hitung
ya benar gitu loh. Dari si start sampai end tuh benar. Dari 1 sampai 254 tuh ada 254 host. Jadi benar ya, prefix 24. Nah, ini kita copy si subnetnya, kemudian si IP broadcastnya. Nah, jadi bedanya FLSM dan VLSM seperti itu ya. Oke. Saya akan menghitung lagi ya, jaringan 3, 4 sampai 5. Ya guys, ini sudah saya lakukan perhitungan karena tadi waktunya lumayan panjang, jadi disingkat. Tadi saya sudah menghitung jaringan 3 dengan metode VLSM, jaringan 4 dengan FLSM, dan jaringan 5 dengan FLSM juga dengan IP network, IP start, IPN, dan IP broadcast yang sudah saya temukan ya melalui rumus tadi ya, melalui tabel yang tadi. Bisa menghitung dari jaringan 3 dengan seperti ini ya, jaringan 4, kemudian jaringan 5 juga saya sudah hitung, dan hasilnya adalah ini. Lalu kemudian setelah kita mengimplementasikan bagaimana cara menghitung subnet ini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan visualisasi dari hasil subnetting ini ke dalam bentuk gambar. Nah, sini saya sudah buat ya topologi jaringannya, tapi ini untuk jaringan yang ini belum dikonfigurasi ya. Ini sebagai gambaran saja seperti apa ketika kita sudah selesai melakukan subnetting maksudnya. Kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Nah, misalnya di sini saya punya jaringan 1 ya, di yang sebelah kiri ini jaringan 1. Oke, nah di sini jaringan 1 dengan metode FLSM kita berikan saja di sini misalnya untuk si switch kita berikan untuk ini jaringan 1 subnet 1 ya, berarti yang ini yang paling atas. Dia harus ada di antara si IP start dan IPN. Misalnya di switch ini kita kasih IP 192.168.200.3 misalnya. Nah, dengan subnet 28 ya. Ini kan FLSM ya. Jadi subnetnya sama semua ya, 28 di sini. Oke. 192.168.200.3 ya. Di sini masih dalam jangkauan si IP start dan IPN. Lalu kemudian misalnya kita mau bikin untuk isinya kita kasih di 4, boleh. Ini juga jadi 5 saja ya biar berurutan. Nah, seperti ini untuk jaringan 1 di subnet 1, kemudian di jaringan 2 subnet 2. Jaringan 1 subnet 2 di sini tetap ya prefix sama 28. Di sini misalnya dia dimulai dari 200.17. Jadi di sini sebenarnya sama ya, bisa kita copy. Dimulai dari 17. Di sini mungkin kita bisa pakai 18. Ya, karena ini masih masuk jangkauan ya, 17 sampai 30. Ini tuh masih dalam jangkauan. Ini misalnya kita kasih jadi titik 20 misalnya. Ini juga kita kasih jadi 21. Nah, seperti itu ya untuk subnet 2 di jaringan 1. Kemudian di subnet ketiga di jaringan 1 di sini ya. Ini dia jangkauannya dari titik 33 sampai 46. Nah, misalnya kita di sini bikinlah 34 misalnya. Di sini 40 juga boleh. Dan yang di sini misalnya 41. Nah, seperti ini ya. Jadi 200.41 itu masih dalam jangkauan antara IP start dan IPN di subnet ketiga. Lanjutnya implementasi untuk jaringan 2 ya. Di sini saya sudah punya jaringan 2. Jaringan 2 dengan metode VLSM ya. Ini sudah ada jaringannya 172.0.0.0 ya. Ini jaringannya. Nah, kemudian kita buat di sini untuk yang subnet pertama ini dengan net masknya 16 ya.
dengan prefix 16. Di sini dimulai dari titik 1. Kita anggaplah di sini 172 titik 0 titik 0 titik 3 misalnya. Nah, di sini untuk ini ya, di subnet 1 pada jaringan 2. Kemudian untuk IP-nya misalkan kita mau pakai 1 atau 200 juga boleh ya, karena ini masih jangkauan sampai IPN ya, 200.10 misalnya seperti ini. Terus yang ini juga bisa ya, 200.11 misalnya. Nah, ini masih boleh ya, karena 200.11 itu masih di jangkauan antara IP start dan IPN. Nah, selanjutnya untuk yang subnet kedua. Subnet kedua di sini ada dimulai misalnya dari 172.1 dengan prefix 18 ya, 172.1.0 misalnya di sini titik 3 ya. Nah, ini masih termasuk ya. Kemudian untuk yang PC-nya kita beri alamat IP misalnya di sini titik 200 misalnya. Di sini kita buat 201 gitu. Bisa boleh. Nah, seperti itu ya. Kemudian di jaringan yang ketiga, maksudnya subnet yang ketiga, di sini dimulai dari 1.64.1. Masukkan di sini prefixnya kebetulan 24 ya, 172.1.64.3 misalnya. Oke, kemudian untuk PC-nya kita buat di sini bebas ya sebenarnya ya, 64 sampai titik 254 di sini yang bisa dipakai. Berarti misalnya di sini 64.250 itu masih boleh ya, masih dalam jangkauan ini. Kemudian yang ini, yang PC keduanya misalnya titik 251 ya, itu masih boleh ya, seperti itu ya. Baru selanjutnya di yang ketiga ya, di sini kita masukkan di jaringan ketiga juga sudah saya buat ini dengan metode VLSM. Ini di sini misalnya kita ambil ya dari subnet yang pertama itu 10.20.0.3 misalnya dengan prefix 18. Kemudian untuk isinya ini saya mau kasih 4 saja ya, biar lebih mudah. Kemudian di sini saya kasih 5. Nah, ini untuk subnet pertama. Untuk subnet keduanya itu dimulai dari yang ini ya, 10.20.64.1. Ini prefix 20, berarti di sini misalnya di sini kita 10.20.64.3 misalnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini misalnya titik 5, ini titik 6. Nah, untuk jaringan ketiga pun kita lakukan hal yang sama ya di sini. Jadi dimulai dari 20.80.1, titik 20.80 titik misalnya ini 3 juga. Oke, untuk PC-nya kita kasih 5 misalnya. Ini pun sama, kita kasih 6. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, hal serupa kita lakukan juga di sini ya. Kita isi juga sebagaimana jaringan yang sudah kita temukan ya, subnet yang sudah kita temukan, antara startnya sampai endnya seperti apa. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Ya, kira-kira untuk penjelasan ringkasnya seperti itu. Karena durasinya terlalu panjang, jadi saya
cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.